Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Puji selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait dari materi ekuitas atau kekayaan pemilik. Next slide. Nah, jadi ini merupakan anggota dari kelompok 7. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung next slide. Oke, untuk materi pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dari pengertian ekuitas atau kekayaan pemilik. Nah, jadi ekuitas itu adalah hak residual atas aset perusahaan yang dimana setelah dikurangi seluruh kewajiban yang menunjukkan bagian kepemilikan para pemilik terhadap perusahaan. Dalam konsep kesatuan usaha atau entity konsep, perusahaan itu dipandang sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, sehingga ekuitas sendiri itu dianggap sebagai klaim pemilik atas kekayaan perusahaan yang terbentuk dari modal yang disetor serta akumulasi laba yang dihasilkan selama kegiatan operasional. Nah, berbeda dengan kewajiban, ekuitas itu tidak memiliki sifat yang mengikat berdasarkan kontrak dan tidak mewajibkan pembayaran pada jumlah maupun waktu tertentu. Pemilik itu tidak dapat menuntut pengembalian modal jika sewaktu-waktu seperti kreditur, kecuali dalam kondisi likuiditas. Next slide. Oke, untuk selanjutnya di sini ada komponen ekuitas pemegang saham. Nah, ekuitas pemegang saham itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada modal yang disetor, modal yang terbentuk dari aktivitas perusahaan, dan ada komponen penyesuaian lainnya. Nah, modal yang disetor itu berasal dari dana yang diberikan pemilik seperti penerbitan saham, setoran modal, pemesanan saham, serta selisih lebih harga saham atau egio. Sedangkan untuk modal yang terbentuk berasal dari kegiatan operasional perusahaan, itu berasal dari seperti laba ditahan, pembagian dividen saham, konversi surat utang menjadi saham, dan juga pembelian kembali saham atau treasury stock. Sedangkan komponen lain-lainnya itu bisa mencakup berbagai perusahaan dalam ekuitas seperti penyesuaian nilai aset, habis itu ada koreksi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, serta dampak laba atau rugi, dan juga restrukturisasi modal. Next slide. Untuk selanjutnya di sini ada tujuan dari penyajian ekuitas. Jadi tujuan pelaporan ekuitas itu adalah untuk menggambarkan terkait bagaimana sih manajemen mengelola modal pemilik, memberikan informasi mengenai perjalanan dan juga potensi investasi pemilik, serta menjelaskan terkait dari aspek tanggung jawab hukum pemilik dalam perusahaan. Nah, informasi yang dibutuhkan itu meliputi sumber ekuitas, batasan pembagian dividen dari likuidasi, serta perlindungan modal dan juga prioritas penyerapan kerugian. Lalu untuk selanjutnya di sini ada perbedaan modal setoran dan juga laba ditahan. Jadi modal setoran dari laba ditahan itu dibedakan karena memiliki karakter yang berbeda. Modal setoran itu berasal dari dana yang disetor pemilik sebagai bentuk pendanaan, sedangkan laba ditahan itu berasal dari hasil kegiatan usaha perusahaan. Next slide. Baik, materi selanjutnya yaitu modal pemegang saham lain-lain. Jadi ekuitas perusahaan itu tidak hanya berasal dari setoran pemilik dan laba ditahan, tapi juga bisa berasal dari unsur lain yang secara akuntansi itu menambah hak residual pemilik. Yang pertama yaitu apresiasi atau revaluasi aset. Kalau aset seperti tanah atau bangunan dinilai kembali dan nilainya naik, itu kenaikan itu bisa dicatat sebagai tambahan ekuitas. Yang kedua yaitu donasi dari non pemegang saham. Perusahaan bisa menerima hibah atau bantuan dari pihak luar. Yang ketiga yaitu hak minoritas atau kepentingan non pengendali dalam laporan konsolidasi. Jadi dalam grup perusahaan, kalau induk tidak memiliki 100% anak perusahaan, maka bagian kepemilikan pihak luar atas anak perusahaan juga disajikan dalam ekuitas konsolidasi. Yang terakhir yaitu sumber lain, bahwa bentuk ekuitas itu bisa berkembang sesuai transaksi dan standar akuntansi yang berlaku. Next slide. Selanjutnya yaitu modal yuridis versus setoran lain. Jadi modal yuridis itu adalah bagian modal yang secara hukum dianggap sebagai modal pokok dan harus dipertahankan untuk melindungi pihak luar, terutama kreditor. Lalu untuk modal setoran lain atau agio saham, ini adalah kelebihan setoran pemegang saham di atas jumlah yang diakui sebagai modal yuridis. Nah, pemisahan ini itu dilakukan untuk menunjukkan berapa jumlah minimal yang wajib dipertahankan.
Lalu selanjutnya yaitu penentuan besar modal yuridis berdasarkan karakteristik saham. Yang pertama yaitu saham bernominal, rumusnya yaitu jumlah saham beredar dikali dengan nilai nominal per saham. Yang kedua yaitu saham tak bernominal tetapi bernilai nyataan, rumusnya jumlah saham beredar dikali dengan nilai nyataan per saham. Yang ketiga itu saham tak bernominal dan tak bernilai nyataan. Seluruh hasil penerbitan saham menjadi modal yuridis. Dalam kondisi ini itu tidak ada agio karena tidak ada angka pembanding seperti nominal atau state value. Next. Selanjutnya yaitu perubahan modal setoran dan masalahnya. Jadi transaksi itu bisa mengubah modal setoran dan menimbulkan persoalan akuntansi. Yang pertama yaitu pemesanan saham. Jumlah pemesanan saham itu dihitung dari jumlah saham yang dipesan dikali dengan harga yang disepakati. Masalahnya saat pemesanan investor tuh belum tentu langsung setor penuh. Jadi isu utamanya adalah waktu pengakuan. Tidak semua janji membeli saham itu otomatis langsung dicatat sebagai modal setoran. Yang kedua yaitu obligasi terkonversi. Terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu nilai bawaan obligasi atau book value. Yang dipakai adalah nilai tercatat obligasi di pembukuan saat konversi. Kelebihannya yaitu sederhana, namun juga terdapat kekurangannya yaitu bisa tidak mencerminkan nilai ekonomi saat ini. Yang kedua yaitu harga pasar obligasi. Yang dipakai adalah nilai wajar obligasi saat konversi. Kelebihannya lebih mencerminkan kondisi pasar, namun kekurangannya nilai pasar obligasi kadang itu sulit untuk ditentukan. Yang terakhir yaitu harga pasar saham. Ini adalah modal setoran diukur berdasarkan nilai saham yang diterbitkan saat konversi. Kelebihannya fokus pada instrumen ekuitas yang benar-benar diterbitkan, namun kekurangannya yaitu bisa sangat berbeda dari nilai buku obligasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, itu yang selanjutnya saham istimewa terkonversi. Ini merupakan saham preferen yang memiliki hak untuk diubah menjadi saham biasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Instrumen itu memberikan keleluasaan bagi investor untuk mengalihkan kepemilikannya dari saham preferen menjadi saham biasa. Nah, dalam pencatatan akuntansi, terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengakui proses konversi tersebut. Yang pertama itu ada pendekatan satu transaksi, yang dimana memandang konversi sebagai kelanjutan dari investasi awal sehingga tidak menimbulkan laba maupun rugi. Dan yang kedua pendekatan 2 transaksi, yang mana menganggap konversi sebagai proses penebusan saham preferen yang kemudian diikuti dengan penerbitan saham biasa baru. Nah, pemilihan pendekatan ini itu akan berpengaruh terhadap besarnya nilai modal yang akan diakui dalam laporan keuangan, terutama apabila pendekatan 2 transaksi menggunakan dasar penilaian berdasarkan nilai pasar. Bisa di next slide. Yang keempat terdapat dividen saham. Nah, dividen saham itu pembagian keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan, bukan uang tunai. Tujuannya itu agar perusahaan itu tetap memiliki kas tetapi tetap memberikan imbal hasil kepada investor. Secara akuntansi, dividen saham itu menyebabkan kapitalisasi, yaitu pemindahan dari laba ditahan ke modal. Meskipun demikian, total ekuitas itu tidak berubah karena hanya terjadi perpindahan antar akun dalam ekuitas saja. Nah, penentuan nilai dalam dividen saham itu dividen kecil itu menggunakan nilai pasar, sedangkan dividen besar menggunakan nilai nominal. Next slide. Lalu yang kelima ada hak beli saham. Hak beli saham itu hak khusus untuk pemegang saham lama agar bisa membeli saham lebih baru. Nah, tujuannya itu mencegah dilusi, yaitu penurunan presentasi kepemilikan. Biasanya saham baru ini ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, sehingga hal ini tuh memiliki nilai bagi pemegang saham. Namun dalam akuntansi tidak langsung diakui sebagai modal karena belum ada transaksi nyata. Modal baru diakui ketika hak tersebut itu digunakan. Perbedaan dengan waran, jika stok lain itu jangka pendek hanya untuk pemegang saham lama, sedangkan waran ini tuh jangka panjang dan bisa diperjualbelikan. Next slide.
Next slide. Nah, terdapat opsi saham. Opsi saham itu merupakan instrumen derivatif yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membelikan atau menjual saham pada harga tertentu dalam periode tertentu. Nah, opsi saham ini tidak diwajibkan pemegangnya untuk melakukan transaksi, melainkan hanya memberikan hak saja. Terdapat dua jenis opsi saham, yaitu call option, memberikan hak untuk membeli saham dari biasanya digunakan ketika investor memperkirakan harga saham akan meningkat. Nah, yang sebaliknya put option memberikan hak untuk menjual saham dan digunakan ketika investor memperkirakan harga saham akan menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu program opsi saham karyawan, yang merupakan program yang memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan dalam jumlah tertentu dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, program opsi saham karyawan ini termasuk perubahan modal setoran karena saat karyawan menggunakan hak opsinya, perusahaan akan menerbitkan saham baru yang menambah modal saham dan ekuitas. Nah, oleh karena itu, program opsi saham karyawan ini tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi, tetapi juga mempengaruhi struktur ekuitas sebuah perusahaan. Tapi secara teoritis, program opsi saham karyawan ini memiliki beberapa permasalahan akuntansi. Yang pertama, ada muncul pertanyaan, apakah program opsi saham karyawan ini merupakan imbalan bagi karyawan atau hanya transaksi modal biasa? Nah, yang kedua, timbul pertanyaan, kapan imbalan tersebut itu harus diakui? Kalau pengukuhan umumnya biasanya dilakukan selama periode karyawan memberikan jasa untuk memperoleh hak opsi tersebut, bukan saat opsi digunakan. Nah, yang ketiga, periode ditentukan, periode mana yang menikmati manfaat atas imbalan tersebut. Yang selanjutnya ada waran, di mana dia merupakan hak opsi yang diterbitkan perusahaan kepada investor untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kalau dalam ekuitas, waran itu dibahas sebagai salah satu instrumen yang dapat menyebabkan perubahan modal setoran. Karena ketika waran digunakan, perusahaan itu akan menerbitkan saham baru sehingga menambah sebuah ekuitas. Nah, waran juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak beli saham maupun opsi saham biasa. Karena pada umumnya dia itu diterbitkan oleh perusahaan kepada pihak luar dan sering dikaitkan dengan penerbitan instrumen lain seperti obligasi atau saham preferen. Ada 3 macam jenis waran. Yang pertama ada waran lepas, lekat, dan bebas. Secara teoritis juga, isu akuntansi utama pada waran yang pertama itu apakah nilai atau harga waran harus dipisahkan dari harga sekuritas yang menyertai saat diterbitkan. Jadi jika dipisahkan, maka sebagian hasil penerbitan akan diakui sebagai komponen ekuitasnya tersendiri. Kalau jika tidak, seluruhnya dicatat sebagai instrumen yang utama. Nah, yang keenam ada saham treasury, di mana merupakan saham perusahaan yang sebelumnya telah beredar, kemudian akan dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sementara dan dapat diterbitkan kembali di kemudian hari. Dalam sebuah ekuitas, saham treasury ini termasuk ke dalam pembahasan perubahan modal setoran karena transaksi ini akan mempengaruhi jumlah ekuitas yang dilaporkan sebuah perusahaan. Secara teoritis juga, saham treasury itu menimbulkan beberapa isu akuntansi. Yang pertama, akan muncul pertanyaan mengenai akun mana yang harus dikurangi saat saham ditarik kembali, apakah modal saham, agio saham, atau laba ditahan. Nah, yang kedua, jika saham treasury itu diterbitkan kembali dengan harga masalah mengenai perlakuan selisih harga tersebut yang langsung menyesuaikan ekuitas atau diperlakukan sebagai dua transaksi terpisah. Yang selanjutnya ada perubahan laba ditahan. Jadi laba ditahan itu kan merupakan bagian dari ekuitas yang berasal dari akumulasi laba bersih sebuah perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah, dalam ekuitas laba ditahan itu dapat berubah tidak hanya karena laba atau rugi periode laba berjalan dan pembagian dividen, tetapi karena adanya penyesuaian seperti penyesuaian periode lalu, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi itu akan mempengaruhi saldo laba ditahan karena berkaitan dengan penyesuaian atas kondisi atau pencatatan yang terjadi di masa ditahan juga muncul masalah teoritis. Yang pertama, apakah perubahan terlebih dahulu dilaporkan melalui statement laba rugi?
Jadi jika dicatat melalui laporan laba rugi, maka perusahaan tersebut akan mempengaruhi laba periode berjalan, padahal belum tentu berkaitan dengan kinerja operasional periode tersebut. Jadi sebaliknya, jika langsung dicatat ke laba ditahan, maka laba periode berjalan itu akan tetap mencerminkan kinerja aktual perusahaan saat ini. Tetapi pengguna laporan keuangan juga perlu memperhatikan bahwa terdapat penyesuaian laporan langsung terhadap lanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dari perlakuan. Jadi dalam akuntansi, perlakuan terhadap suatu transaksi itu didasarkan pada prinsip dasar yang melihat karakteristik dari transaksi tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan, khususnya laba rugi dan ekuitas. Nah, berdasarkan karakteristiknya, transaksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transaksi operasi, dan yang kedua ada transaksi modal. Nah, transaksi operasi itu merupakan semua aktivitas yang memengaruhi laba rugi perusahaan, namun dilakukan dengan pihak luar yang bukan pemilik, seperti pelanggan, pemasok, karyawan, ataupun pemerintah. Ya, transaksi operasi ini itu bertujuan untuk mengukur kinerja ekonomi perusahaan. Apakah perusahaan itu mengalami untung ataupun malah sebaliknya, yaitu mengalami kerugian. Nah, yang kedua ada transaksi modal, yang mana transaksi ini itu dilakukan langsung antara perusahaan dengan pemiliknya atau pemegang saham, dengan tujuan untuk mengatur pendanaan dari pemilik dan distribusi hasil usaha kepada mereka. Jadi transaksi modal ini itu tidak akan memengaruhi laba rugi, melainkan langsung memengaruhi struktur ekuitas atau modal perusahaan karena interaksi dilakukan oleh internal perusahaan tersebut sendiri. Nah, uh, kemudian di sini ada pendekatan statement laba rugi, ya, yang ada 3 statement laba rugi. Yang pertama ada kinerja normal atau current operating performance. Di sini kinerja normal itu hanya mencatat keuntungan dari aktivitas rutin perusahaan agar gambaran efisiensi operasional perusahaan harian itu tidak terganggu oleh kejadian yang mendadak. Nah, yang kedua ada semua termasuk atau all inclusive, yang mana memasukkan seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dalam satu periode, termasuk kejadian luar biasa, agar tidak ada satupun informasi yang disembunyikan. Yang ketiga adalah laba komprehensif, semua termasuk penuh, yang mana ini tuh standar paling luas yang menggabungkan laba bersih dengan perubahan kekayaan lain yang belum terrealisasi. Contohnya seperti perubahan nilai investasi, yang bertujuan untuk memberikan gambaran utuh mengenai total perubahan kemakmuran perusahaan secara menyeluruh. Next slide. Selanjutnya ada penyesuaian periode lalu. Jadi penyesuaian periode lalu atau period adjustment itu merupakan koreksi terhadap suatu kesalahan ataupun perubahan yang berkaitan dengan periode sebelumnya, yang langsung disesuaikan ke saldo laba ditahan awal atau retained earnings, bukan lewat laporan laba rugi sekarang atau di tahun berjalannya. Nah, adapun perbedaan pendapat menurut para ahli terkait dengan penyesuaian periode lalu. Jadi, dalam penyelesaian periode lalu itu ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa kesalahan di masa lalu itu tidak boleh memengaruhi laba periode berjalan sehingga harus disesuaikan dengan laba ditahannya. Sedangkan pendekatan P dan L itu berpendapat yang berbeda bahwa semua perubahan itu termasuk kesalahan masa lalu seharusnya tetap dimasukkan ke laporan laba rugi agar lebih transparan. Next slide. Selanjutnya ada koreksi kesalahan. Di sini ada 3 kesalahan yang mungkin terjadi. Yang pertama itu ada kesalahan hitung atau mathematical mistakes, yang mana kesalahan yang biasanya terjadi dalam perhitungan angka sehingga nilai yang dicatat itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, untuk mengatasi kesalahan tersebut, apabila kesalahan berasal dari periode sebelumnya dan bersifat material, maka koreksi yang bisa dilakukan itu melalui penyesuaian laba ditahan. Yang kedua, ada kesalahan aplikasi prinsip akuntansi atau mistakes in application of accounting principle, yaitu kesalahan ketika perusahaan salah menerapkan prinsip atau metode akuntansi yang seharusnya digunakan. Nah, yang bisa dilakukan yaitu melakukan penyesuaian modal setoran lain apabila kesalahan itu dapat disesuaikan ke komponen ekuitas lain, seperti modal setoran, tergantung dari sifat transaksinya. Yang ketiga, yaitu kelalaian menggunakan atau menyalahgunakan fakta. Jadi kesalahan ini tuh biasanya terjadi ketika
ada data atau fakta yang terlewat atau tidak digunakan dengan benar. Jadi, kesalahan bisa terjadi pada periode berjalan ataupun kesalahan yang tidak material. Maka koreksi yang bisa dilakukan itu bisa dengan memasukkan dalam laporan laba rugi periode tersebut. Next slide. Nah, selanjutnya ada perubahan akuntansi. Di sini ada 3 sumber perubahan. Yang pertama itu ada perubahan prinsip atau metode. Perubahan prinsip atau metode ini itu bisa terjadi ketika perusahaan mengganti metode akuntansi yang digunakan. Contohnya, awalnya perusahaan menggunakan FIFO, kemudian mengganti ke leverage agar laporan keuangan perusahaan itu bisa lebih relevan dan juga andal. Nah, perlakuan perubahan yang bisa mendukung ini itu ada penyesuaian retroaktif yang dilakukan dengan cara menyajikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya agar perusahaan dapat membandingkan secara konsisten antar laporan tersebut. Yang kedua ada perubahan taksiran yang mana terjadi karena adanya informasi atau kondisi baru yang menyebabkan estimasi sebelumnya itu perlu diperbarui atau contohnya seperti perubahan umur manfaat aset ataupun nilai residu. Nah, perlakuan perubahan yang mendukung yakni penyesuaian sekarang atau prospektif. Nah, prospektif ini itu digunakan untuk perubahan taksiran yang mana dampaknya itu hanya diakui pada periode sekarang dan masa depan tanpa mengubah apapun laporan keuangan di periode sebelumnya. Nah, yang terakhir ada perubahan kesatuan laporan yang berkaitan dengan perubahan entitas yang dilaporkan. Jadi ketika perusahaan mulai menyusun laporan keuangan konsolidasi, sehingga cakupan pelaporannya itu berubah. Nah, perlakuan perubahannya di sini itu bisa menggunakan penyesuaian sekarang dan retroaktif, yang digunakan dalam kondisi di mana perubahan itu memiliki dampak yang lebih baik terhadap periode sebelumnya ataupun periode berjalan, sehingga memerlukan kombinasi penyesuaian yang tepat. Next slide. Selanjutnya ada kuasi reorganisasi, yang mana kuasi reorganisasi itu merupakan suatu tindakan perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangannya tanpa melalui proses reorganisasi secara hukum. Jadi, kuasi reorganisasi ini itu dilakukan dengan menilai kembali aset dan kewajiban ke nilai wajar, serta mengeliminasi saldo defisit, sehingga laporan keuangan perusahaan itu menjadi lebih sehat. Dan kuasi organisasi ini itu diatur dalam PSAK nomor 51 yang menjelaskan bahwa perusahaan itu dapat melakukan penataan kembali posisi keuangan mereka tanpa harus melalui proses hukum secara formal. Nah, adapun 5 syarat agar perusahaan bisa melakukan kuasi reorganisasi. Yang pertama itu ketika perusahaan terdapat defisit yang cukup material atau perusahaan itu mengalami kerugian besar yang memengaruhi ekuitas. Yang kedua, ketika perusahaan memiliki prospek yang menjanjikan atau perusahaan kedepannya ini masih bisa berpotensi menghasilkan laba. Yang ketiga, tidak dalam proses kepailitan atau perusahaan masih dalam kondisi going concern. Yang keempat, tidak melanggar hukum. Yang kelima, ekuitas menjadi positif setelah kuasi reorganisasi. Sekian saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk perincian laba ditahan. Yang pertama ada berdasarkan sumber perubahan. Nah, perincian laba ditahan berdasarkan sumber perubahan itu menjelaskan dari mana kenaikan atau penurunan laba ditahan berasal dalam suatu periode. Nah, sumber utamanya biasanya adalah laba bersih yang dihasilkan perusahaan yang akan menambah saldo laba ditahan. Sebaliknya, pembagian dividen kepada pemegang saham akan mengurangi laba ditahan. Yang kedua, berdasarkan tujuan atau penggunaan. Perincian ini menunjukkan bagaimana laba ditahan dialokasikan oleh perusahaan, misalnya menjadi cadangan untuk tujuan tertentu, laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya, serta laba ditahan bebas yang belum dialokasikan dan masih bisa dibagikan sebagai dividen. Yang ketiga, masalah teoretis.
Di satu sisi, perincian ini dianggap bermanfaat karena memberikan informasi tambahan kepada investor terkait rencana penggunaan laba dan kebijakan manajemen. Namun di sisi lain, ada pandangan bahwa pembagian tersebut itu bersifat administratif saja karena laba ditahan bukanlah kas yang benar-benar dipisahkan secara fisik, melainkan bagian dari ekuitas yang melekat pada seluruh aset perusahaan. Next slide. Selanjutnya untuk laba komprehensif adalah total perubahan ekuitas perusahaan dalam satu periode yang berasal dari seluruh transaksi dan peristiwa, selain yang berkaitan dengan pemilik seperti setoran modal dan dividen. Nah, jadi laba komprehensif itu tidak hanya mencakup laba bersih, tapi juga unsur lain yang belum direalisasi. Laba komprehensif terdiri dari dua bagian, yaitu laba bersih, net income, dan pendapatan komprehensif lain, atau other comprehensive income, yang mencakup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, seperti selisih kurs, perubahan nilai wajar aset keuangan, atau penyesuaian lainnya sesuai standar akuntansi. Nah, laba komprehensif biasanya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, baik dalam satu laporan gabungan maupun dua laporan terpisah. Penyajian ini tuh bertujuan agar pengguna laporan dapat melihat secara jelas perbedaan antara laba bersih dan komponen komprehensif lainnya. Next slide. Selanjutnya, komponen potensial pembentuk statement laba rugi. Yang pertama ada pos operasi, pendapatan dan biaya, yang mencakup pendapatan dan biaya yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Yang kedua ada pos operasi tambahan, yang meliputi pendapatan dan biaya di luar kegiatan utama seperti pendapatan bunga atau kerugian penjualan aset. Yang ketiga pajak penghasilan, yang merupakan beban yang harus dibayar perusahaan kepada negara atas laba yang diperoleh. Nah, pos ini biasanya disajikan terpisah karena memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Yang keempat ada operasi hentian, adalah bagian usaha yang dihentikan atau akan dijual. Nah, hasil dari operasi ini itu dipisahkan agar pengguna laporan dapat membedakan kinerja yang berlanjut dan yang tidak. Yang kelima ada pos luar biasa yang mencakup kejadian yang jarang terjadi dan tidak biasa, seperti bencana alam yang berdampak besar terhadap laba dan disajikan terpisah. Yang keenam, pengaruh perubahan prinsip atau metode akuntansi dapat mempengaruhi angka laba. Dampaknya biasanya disesuaikan agar laporan tetap dapat dibandingkan antar periode. Yang ketujuh ada pengaruh perubahan estimasi, seperti umur manfaat aset atau taksiran piutang tak tertagih. Nah, dapat mempengaruhi beban atau pendapatan di periode berjalan. Yang terakhir ada perubahan ekuitas non-pemilik, yang mencerminkan ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik, seperti penghasilan komprehensif lain yang menjadi bagian dari laba komprehensif. Next slide. Selanjutnya komponen statement laba rugi. Yang pertama ada pos operasi tambahan, pajak penghasilan, operasi hentian, pos luar biasa, pengaruh perubahan prinsip atau metode, pengaruh perubahan estimat, perubahan ekuitas non-pemilik lainnya. Nah, singkatnya, KS itu kinerja sekarang yang hanya melihat kejadian hari ini. Yang kedua ada ST yang semua termasuk yang melihat semua kejadian. Dan LK, yaitu laba komprehensif yang melihat semua kejadian ditambah perubahan nilai kekayaan perusahaan secara transparan. Next slide. Selanjutnya ada komponen antara dalam statement laba rugi pendekatan laba komprehensif. Yang pertama ada laba operasi utama. Adalah laba yang dihasilkan dari kegiatan inti perusahaan, yaitu selisih antara pendapatan utama dan biaya yang langsung terkait dengan operasi tersebut. Yang kedua ada laba operasi berlanjut, yang menunjukkan hasil dari seluruh aktivitas perusahaan yang masih akan berlanjut di masa depan. Yang ketiga ada laba periode, adalah hasil kinerja perusahaan selama satu periode dalam tertentu sebelum mempertimbangkan penyesuaian tertentu secara lebih rinci. Istilah ini sering digunakan secara umum untuk menggambarkan laba perusahaan. Yang keempat ada laba periode bersih, yang merupakan laba akhir setelah seluruh pendapatan dikurangi semua beban, termasuk pajak dan pos lainnya. Ini tuh adalah angka yang paling sering digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Yang terakhir ada laba komprehensif, adalah total perubahan ekuitas selama periode berjalan yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Komponen ini mencakup laba bersih ditambah penghasilan komprehensif lain, sehingga memberikan gambaran kinerja yang lebih lengkap. Next slide.
Selanjutnya, semua termasuk versus laba komprehensif. Nah, di sini kita memiliki pendapatan sebesar 51,6 juta, dikurangi beban pokok dan biaya admin sehingga menghasilkan laba operasi utama sebesar 10,75 juta. Nah, setelah memperhitungkan pajak dan pos luar biasa, kita sampai pada angka 7.550.000 yang bisa disebut sebagai laba periode. Nah, jika kita menggunakan pendekatan semua termasuk, laporan ini berhenti di angka 7.550.000. Nah, pendekatan itu hanya mencatat transaksi yang sudah terrealisasi dan berdampak langsung pada laba rugi tahun berjalan. Nah, namun dalam akuntansi modern ada komponen pembeda yang ditunjukkan di area bawah. Yang terdiri dari pengaruh perubahan akuntansi, laba periode bersih, dan laba ekuitas non-pemilik lainnya. Nah, komponen ini tuh sering kali tidak muncul di laporan laba rugi tradisional, tapi sangat mempengaruhi nilai kekayaan perusahaan. Selanjutnya ada laba komprehensif. Jika kita menggunakan pendekatan laba komprehensif, semua angka tadi dijumlahkan hingga mencapai total 8.286. Jadi, laba komprehensif itu memberikan gambaran yang lebih luas dan transparan karena mencakup seluruh perubahan ekuitas selama satu periode, bukan hanya dari hasil penjualan barang atau jasa. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.